Assalamualaikum, welcome back to my channel Sudiro. Pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan bahwa nilai dari integral ini adalah sama dengan 1. Sedangkan ini adalah bentuk dari Gaussian standard normal distribution, bahwa hasil dari integral dari min infinity sampai plus infinity adalah sama dengan 1. Bagaimana caranya? Mari kita langsung coba. Nah, terlebih dahulu kita definisikan suatu variabel baru pembantu, yaitu katakanlah z itu adalah sama dengan x minus mu dibagi dengan akar 2 sigma, sehingga kita peroleh di sini dz-nya, dz adalah sama dengan dx dibagi dengan akar 2 kali sigma. Nah, ini bentuk integral di atas kita bisa tulisan sebagai minus infinity integral to plus infinity dari 1 per akar pi dikalikan dengan 1 per akar 2 sigma kali e pangkat minus x minus mu dibagi dengan akar 2 sigma kuadrat, ini adalah dx. Nah, sehingga kita akan memperoleh hasilnya adalah integral dari min infinity atau plus infinity dari 1 per akar pi, ini akan menjadi e pangkat minus z kuadrat kali dengan dz seperti ini, atau sama dengan 1 per akar pi dikali dengan minus infinity integral to plus infinity dari e pangkat minus z kuadrat dz. Nah, bentuk ini dinamakan sebagai error function. Nah, bagaimana cara mencari bentuk integral ini? Terlebih dahulu kita akan menyederhanakan bentuknya karena kita tahu bahwa fungsi e pangkat minus z kuadrat, kalau kita gambarkan, ini adalah sumbu z, kemudian ini adalah sumbu fz sama dengan e pangkat min z kuadrat, maka kita akan peroleh hasilnya adalah di sini ada 1, kemudian dia akan turun sehingga begitu juga untuk z positif maupun z negatif. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini adalah simetris. Simetris yaitu luasan di kanan dan di kiri itu sama. Sehingga kita bisa peroleh nilainya adalah sebagai sama dengan 1 per akar pi integral dari minus infinity to plus infinity e pangkat minus z kuadrat dz itu adalah sama dengan 2 per akar pi, yaitu 2 kalinya, integral dari 0 sampai plus infinity kali dari min z kuadrat dz seperti ini. Nah, karena kita akan fokus interest di penyelesaian ini, kita untuk mudahnya kita definisikan sebagai a, yaitu variabel a, ya. Oke, nah kemudian kita untuk menyelesaikan itu kita menggunakan suatu fungsi bantuan, yaitu katakanlah kita punya fz, y, yaitu yang dependen terhadap z dan y, sebagai integral dari 0 sampai plus infinity dari e pangkat minus y kuadrat kali dengan 1 plus z kuadrat dibagi dengan 1 plus z kuadrat, ini adalah dz seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari bentuk dari turunan f, z, y, turunan parsial terhadap dy adalah sebagai integral dari 0 to infinity, karena ini adalah integralnya terhadap dz, maka kita nggak berpengaruh dengan turunan y ini. Kita akan peroleh hasilnya adalah minus 1 plus z kuadrat 2y dikalikan dengan e pangkat minus y kuadrat 1 plus z kuadrat dz, ini dibagi dengan 1 plus z kuadrat. Nah, ini dicoret tentunya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah sama dengan minus 2y integral 0 to infinity dari e pangkat minus y square a 1 plus z square dz seperti ini. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai turunan dari f z y dy itu adalah sama dengan minus 2y kalikan dengan e pangkat min y kuadrat integral dari 0 to infinity dari e pangkat minus y kuadrat z kuadrat
dz. Define new variable u sebagai yz, maka kita akan peroleh du adalah sama dengan y dz. Nah, ini kita anggap yang variabel adalah z-nya sebagai penyelesaian dari integral di atas ini. Turunan parsial dari z y dy itu adalah sama dengan minus 2 e pangkat min y kuadrat e pangkat min u kuadrat du. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini kan juga diperoleh adalah sama dengan a, atau walaupun variabelnya beda, tadi uz ini u, tapi bentuknya sama, maka kita definisinya sebagai a. Dari sini maka kita akan peroleh bahwa turunan f zy itu adalah sama dengan minus 2 e pangkat min y kuadrat a dikalikan dengan dy. Kita akan membandingkan dengan fungsi f zy di atas tadi. Namun kan yang kita ketahui sekarang adalah turunan dari f zy. Nah, untuk bisa membandingkannya, tentu kita akan mengintegralkan dari f zy, turunan dari f zy ini. Sehingga kita akan peroleh bahwa f zy ini, turunan terhadap turunan y, adalah sebagai berikut. 0 to infinity dari minus 2 e pangkat min y kuadrat a. Walaupun a di sini adalah fungsi terhadap u, sedangkan u adalah fungsi terhadap y dan z. Namun kita lihat di sini a adalah berupa integral definite, dalam artian dia memiliki nilai lower bound dan upper bound integral. Tentunya nilai ini adalah a adalah konstan. Adapun nilainya berapa kita belum tahu. Namun yang kita tahu pasti adalah a ini adalah konstan, sehingga dalam bentuk integral ini kita akan tuliskan, kita dapat mengeluarkan a ini dari integral, sehingga kita bisa tuliskan sebagai minus 2a integral 0 to infinity dari e pangkat min y kuadrat dou y. Nah, sedangkan yang ini adalah f z infinity dikurangi dengan f z 0 seperti ini. Nah, kalau kita temui bahwa bentuk ini juga itu adalah sama dengan a, walaupun variabelnya beda namun bentuknya sama dan upper bound dan lower bound-nya juga sama, sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah f z infinity minus f z 0 itu adalah sama dengan minus 2a square seperti ini. Nah, tentu untuk mencari a kita tinggal membagi dengan minus 2 bagian ini. Namun permasalahannya adalah berapa nilai dari fz infinity dan fz 0. Kita tuliskan di sini. Sehingga untuk fz infinity itu adalah sama dengan 0. Nah, kalau misalnya untuk fz 0 itu adalah sama dengan integral dari 0 to infinity dari dz per 1 plus z square. Ini 0, kemudian ini adalah minus integral dari 0 to infinity dari dz per 1 plus z kuadrat. Sehingga sama dengan minus 2a kuadrat. Sama minusnya kita hilangkan. Jadi 2a kuadrat itu adalah sama dengan integral dari 0 to infinity dari dz per 1 plus z kuadrat. Nah, dengan mendefinisikan bahwa z adalah sama dengan tan theta, maka kita peroleh bahwa dz itu adalah sama dengan secant kuadrat theta d theta. Sehingga kita peroleh 1 plus z kuadrat adalah sama dengan 1 plus tan kuadrat theta adalah sama dengan secant kuadrat theta. Nah, selain itu karena upper bound-nya untuk z sama dengan 0, maka kita akan peroleh bahwa theta adalah sama dengan arctan dari 0, sehingga adalah sama dengan 0 juga. Namun untuk z sama dengan infinity, kita peroleh bahwa theta adalah sama dengan arctan dari infinity adalah sama dengan 90 derajat pi per 2. Nah, sehingga kita peroleh di sini adalah 2a kuadrat adalah sama dengan integral dari 0 hingga pi per 2 dari d theta, yaitu dz dibagi dengan ini. Sehingga hasilnya d theta. Hasilnya adalah 2a kuadrat adalah sama dengan theta dari 0 to
pi per 2. Sehingga A adalah sama dengan akar pi per 2. Ini adalah nilai A. Bagaimana dengan nilai dari luasan di bawah kurva ini adalah 2 per akar pi dikali dengan A. Dan area adalah sama dengan 2 per akar pi dikali dengan A, sehingga sama dengan 1. Terima kasih.